Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fi dharaini amin ila an qala. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila najis sirati qawimu wala taku fiha mufriqan au mufarriqan fa inna kila halil umuri dhamimu. Alaika wajib bagimu bi ausatil umuri dengan perkara-perkara yang tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Fa innaha, maka sesungguhnya ha ausatil umur itu tariqun, itu jalan ila menuju nahjis sirat, menuju jalan qawimu yang lurus. Ila nahjis sirati, menuju jalan qawimu yang lurus, sifat dari tariq. Wala taku fiha, dan janganlah taku menjadi siapa engkau fiha, di dalam al-umur perkara, mufriton berlebihan, au mufarrito atau merasa kurang. Berlebihan jangan, merasa kurang juga jangan. Fa inna kila, karena sesungguhnya kedua-dua perkara, mufriton au mufarrito, halil umuri, daripada keadaan al-umuri perkara-perkara itu, zamimu tercela. Wala tandur fi itfaika, dan janganlah melihat siapa engkau fi itfaika, di dalam itfaika, kedua ketiakmu. Ini bukan, ini kinayah. Maksudnya apa? Jangan sombong. Wala tuksiril iltifata ila waraika, dan jangan memperbanyak siapa engkau al-iltifata, melirik, ila waraika, pada arah belakangmu. Artinya kita sebagai santri ini manusia hamba Allah, pastinya kita punya kesalahan di masa lalu. Sudah tidak perlu banyak melihat ke belakang, karena terlalu banyak melihat ke belakang khawatir don. Maju terus, yang lalu kalaupun ingat itu menjadi pengingat bagi kita. Bukan kemudian pada akhirnya melihat ke belakang kemudian merasa tak pantas, akhirnya nggak maju. Dalam sisi pergaulan, wala takif, dan jangan kau berhenti atau duduk alal jamaati, di depan
Al-jamaati orang yang sedang berkumpul. Orang lagi kumpul, kamu berhenti di depannya. Ini orang lagi kumpul bareng. Kamu datang berdiri ngeliatin aja. Oh ngedan. Wah kan malu-maluin bangsa Indonesia, Pak. Ngeliatin aja begitu. ID wa idza jalasta, dan jika kau duduk, fala tastaufiz, maka janganlah kau mengangkat kaki. Punten. Nah, jangan diangkat kakinya begini kalau duduk. Ini kalau kalian di hadapan banyak orang duduk seperti ini menandakan kesombongan kamu sendiri di hadapan orang lain. Oke, jangan angkat kaki seperti ini. Oke? Muafik? Taruh ke bawah. Watahafad, dan jagalah olehmu min tasbiki, daripada tasbik, menyela-nyela aswabi'ika, jari jemarimu. Lagi ngobrol kamu begini-gini tangannya, apalagi sampai dibunyi-bunyikan. Senam, Pak. Lagi ngobrol kok senam. Ya, apalagi di majlis itu jangan bunyi-bunyiin jari jemari, ya. Enggak sopan. Wal abath, dan memain-mainkan bilihyatika, pada jenggotmu. Lagi di majlis ada guru kamu begitu, atau di depan orang lagi ngobrol begitu. Wah, itu enggak sopan. Enggak yang punya jenggot, ini punya jenggot. Saya ini mau ngomong buat saya ini mah buat saya. Wa khotamika, dan cincinmu, kalau punya cincin. Nah, itu jangan main-mainin cincin. Wa takhlili asnanika, dan nyukil-nyukil asnanika, gigimu. Coba enggak ditutup lagi. Enggak sopan. Mambu abab. Mambu abab. Mambu abab juga apa? Bau mulut. Lamun jare wong serang iku mambu abab. Wes menjarang sikat gigi. Untune kuning. Nyokel-nyokel pisan ning harapan wong. Mambu abab, wes mambu abab. Wa idkhali asabiika fi anfika, ngorong. Lagi ngobrol aja ngorong, ngenak. Jaba pakai jempol. Idkhali, dan memasukkan asabiika, jari jemarimu, banyak berarti 4. Majaz mursal min babi itlaqil kulli wa iradatil juz. Memasukkan setengah daripada jari jemarimu fi anfika, dalam hidungmu. Wa kasrati busokika, dan memperbanyak busok, meludahmu. Twih, lagi ngobrol lah. Wa tanakhumika,
dan apa tuh? Ya, dehem ngeriak. Bos, enggak sopan. Ya. Lewat begitu, ada orang duduk, kamu begitu, enggak sopan. Apalagi depannya ada gurunya lagi ngerokok, lagi nyantai, lewat depan guru, orang sopan. Wator di dubab dan menepis ad-dubab lalat dari wajahmu. Alah nang nang ning nang ning nang abang menang deui. Nggak boleh. Wa kasrati tamati dan memperbanyak tamati nguliat. Tuh, jangan watasa ubi dan angob. Ngegabung Pak, yang muliat ya angob, yang ngeludah, yang ngadem. Ngegabung. Wastagfirullahaladzim. Fi wujuhin nasi, di depan manusia. Apalagi terlebih wafis sholati, dan di dalam sholat. Lagi sholat enggak bohong. Wa ghairiha dan sebagainya, di majlis-majlis taklim, ngobrol depan teman, enggak boleh. Sampaikan ke kawan-kawanmu tuh. Wal yakun majlisuka hadian, dan jadikanlah apa majlisuka majlismu hadian tenang. Wa hadisuka, dan jadikanlah ucapanmu itu manzuman teratur, murattaban juga tersusun agar bisa difahami oleh orang di depannya. Teratur dan tersusun. Wa asgi, dan dengarkanlah ilal kalami pada ucapan-ucapan al-hasani yang baik. Miman, dari orang yang hadasa berbicara terhadapmu. Min ghairi izhari, dengan tanpa menunjukkan ta'ajubin, kekaguman, mufritin, yang berlebihan. Hah? Beneran? Aslinya? Wih, edan. Gak perlu terlalu takjub, kagum secara berlebihan. Wala tas'alhu, dan jangan tas'al, meminta siapa engkau hu padanya man i'adatahu, akan mengulang-ulang hu kalam. Coba diulang lagi. Gak kedengeran, udah 2 kali. Coba lagi. Apa? Kamu tanya. Kamu bertanya-tanya. Waskut anil mabahiki wal hikayat, dan diam siapa engkau anil madhahiki, dari berbagai lawakan-lawakan, ya, tertawa. Jangan kemudian tertawa berlebihan. Tapi Ustaz, gimana ya kalau nggak ketawa, takut nggak ngehargain lagi. Serba bingung ya. Makanya bener tuh, lihat kiai kita aja dah. Kiai mah nggak banyak ketawa, cicing bae wis.
wal hikayat dan cerita-cerita. Kalau banyak cerita diam, jangan ngadu nasib. Wala tuhadis, ya sama aku juga. Wala tuhadis dan jangan membicarakan siapa engkau tentang ijabika kekagumanmu biwaladika terhadap anakmu. Jadi lagu-lagu itu anak saya mah luar biasa, udah hafalan itu hebat tuh. Gak perlu. Wah, biasa aja, sekalipun anaknya hebat biasa aja. Anak saya iya sih anak kamu mah. Wasyi'rika dan syairmu, jadi bikin syairnya bagus, mengagum-ngagum. Bu, syair saya mah bagus. Iya sama aku juga. Wakalamika dan ucapanmu yang indah, terus dikagum-kagumin. Saya mah kalau bikin itu bikin kuat. Iya sama aku juga. Gak perlu. Watasnifika dan karanganmu, kalau punya karangan ya. Kalau punya karangan gak usah ngagum-ngagumin karangan. Karangan saya mah bagus loh dibandingkan karangan yang lain. Ngarang baru saya malah karangan. Wasa iri dan seluruh apapun ya khusu yang menjadi kehebatan kepadamu. Gak usah dikagum-kagumin, gak usah dibesarkan. Wala tatasonna dan jangan melakukan, yang buat laki-laki. Wala tatasonna dan jangan melakukan sebagaimana tasannu almar'ati, seperti perlakuannya almar'ati perempuan jika bencong. Fitazayuni dalam berhias, pakai kerudung, pakai gincu, pakai anting, apalagi tuh. Oke, jangan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh perempuan ini yang laki-laki. Berarti begitupun kita pakai akal munakisahnya. Gimana kalau untuk perempuan, jangan seperti laki, gak baik. Wala tatabadzal dan jangan cumpang-camping siapa engkau. Dengerin. Mulana, jangan cumpang. Tapi kan ini waro, Ustaz. Waro ya jangan cumpang-camping juga waro. Waro cumpang-camping. Wala tatabadzal. Kita kan juhud itu tinggal tuh juhud kita. Enggak. Wala tatabadzal dan jangan cumpang-camping siapa engkau sebagaimana tabadzulal abdi cumpang-campingnya hamba saya. Ya, baju enggak ganti-ganti 6 hari. Geleh itu 6 hari enggak ganti-ganti. Kenapa Ustaz? Tanya kenapa? Juhud. Itu juhud dikumbah-kumbah lain juhud hoream. Wa tawaqqo kasratal kuhli dan berhati-hati kasratal kuhli, banyaknya pakai celak. Boleh pakai celak tapi jangan berlebihan. Pakai celak berlebihan sampai terlarang. Boleh bercelak boleh, tapi terlalu banyak. Sini. Pocong juga nggak digituin Itu mah pocong mumun tuh mah. Pocong mumun. Wal israfi dan berlebihan fiduhni dalam minyak rambut. Udah pakai sampo, udah. Setelah pakai sampo itu pakai apa lagi tuh ada namanya tuh? Shiner apa? Coba satu aja ngomong, kebanyakan luar dia. Telinga cuma 2 masalahnya, satu aja ngomong. Iya sampo dia kamu keramas. Ada lagi setelah itu ada lagi conditioner. Sampo, setelah sampo conditioner.
Setelah conditioner ada lagi yang kecil segini tuh. Elips. Ya, udah pakai elips, pakai GSB bisa. Oh, GSB. Penganeh, akeh amat. Lewis make sampo bae akeh amat, Cek. Kenapa? Biar wangi. Aku make minyak wangi, gak usah di rambut segala macam. Udah pakai GSB, tambah lagi brush. Sudah pakai brush, tambah lagi. Bos lah. Berlebihan. Minyak letik bagus daripada minyak-minyak yang lain. Kalau saya sih lebih sepakat pakai minyak letik kalau buat rambut. Satu, manfaatnya. Minyak letik itu bukan minyak sayur, minyak letik. Minyak letik memang bisa dipakai buat goreng-goreng. Bisa, tapi bukan minyak goreng. Sembarang. Minyak letik itu minyak kelapa diolah, ya warnanya itu agak sedikit biru kehijau-hijauan, wangi. Bagi saya sih wangi. Kenapa? Saya juga pernah pakai minyak letik. Ya, minyak letik bagus buat nebelin apa? Buat nebelin rambut, juga bisa menghitamkan rambut. Makanya, bukan sombong ini mah. Rambut saya apanya tipis? Uang tipis habis dicukur aja, Pak. Tunggu waktu lagi lebetnya, Pak. Lebet, maka ya orang tua kami itu cerita nih, gak usah pakai ngadu nasib nih. Sama aku juga cerita sedikit. Ibu itu pernah cerita bahwa anak-anaknya semasa kecilnya semua dipakein minyak letik, termasuk saya pakai minyak letik juga. Makanya rata-rata rambutnya pada tebel hitam. Sama aku juga. Dan ada di mana rambut keluarga kami itu merah itu enggak. Karena dulunya pernah pakai minyak letik. Jangan dihina pakai minyak letik, kok dihinakan minyak letik. Enggak bagus minyak letik itu, apalagi yang bagus buat rambut minyak zaitun. Minyak zaitun juga bagus. Atau kalau saya antara dua tadi, antara zaitun sama letik, mendingan letik mau rada wangi. Minyak zaitun justru agak sedikit ya, gimana ya baunya. Pernah kan? Pernah. Kalau ada yang pernah, biasanya lihat rambutnya rada tebal. Diseringin pakainya, gitu. Pakai apa namanya? Sikat gigi. Atau pakai tangan digituin nggak apa-apa. Biar ngerata sampai ke sampai ke akar-akar rambutnya biar bagus. Tebal, hitam, biasanya yang pernah pakai itu hitam warnanya. Ya memang Nabi sendiri yang menyarankan untuk itu. Ya, para ulama juga menyarankan rambut itu pakai zaitun. Tuh. Sekarang mah minyak rambut dipakai banyak yang ubanan, cepat ubanannya. Ya kan? Ya apa ya? Pernah pakai minyak rambut. Minyak letik, minyak rambut. Pernah pakai enggak? Enggak pernah pakai minyak rambut. Sekalipun. Minyak rambut, minyak ketek, minyak rambut, Pak. Saya nanya minyak rambut. Kan minyak rambut, minyak ketek. Minyak rambut. Buat tulis juga nama lamannya. Minyak rambut, Pak. Minyak rambut. Pernah pakai enggak? Enggak apa-apa, ngomong aja kalau pernah pakai gitu aja. Saya pernah pakai minyak rambut, enggak pernah pakai minyak rambut. Sampo mah sering ya. Ya udah apalah aja terserah lah. Wala tuliha fil hajat.
dan tidak tuliha terlalu menekan siapa engkau atau terlalu memaksakan siapa engkau fil hajati dalam sebuah keperluan. Kalau kita punya keperluan dan ternyata keperluan itu tidak bisa kita gapai, itu jangan dipaksakan. Begitupun ketika kita meminta bantuan ke orang lain pun jangan memaksakan orang lain. Wala tusajji ahadan ala dzulmi, dan jangan sok berani menantang, sok berani. Lu janganlah, nggak boleh ahadan terhadap seseorang ala dzulmi karena kezaliman. Wala tu'lim ahadan min ahlika wa waladika fadlan an ghairihim miqdara malika. Wala tu'lim, dan jangan memberitahu ahadan pada siapapun, termasuk min ahlika dari keluargamu, wa waladika dan anakmu, fadlan akan kelebihan, an ghairihim daripada selain daripada mereka, ahlika wa waladika, miqdar malika akan ukuran malika hartamu. Jangan memberitahu lah ya, jangan memberitahu kepada siapapun termasuk keluarga kamu sendiri. Misalnya kamu sedang jauh di luar sana, nggak perlu memberikan memberitahu ke orang lain. Ya. Mau uang kamu sedikit ataupun banyak, itu jangan. Kalau banyak, kalau sedikit gimana Ustaz? Fa'innahu, karena sesungguhnya mereka jika ro'au melihat siapa mereka pada malika qalilan halnya sedikit, maka hunta kau akan dihina, kau dihinakan alaihim oleh mereka. Ngerti ya maksudnya ya? Mereka tahu tentang sedikitnya harta kita, kita akan dihina. Makanya nggak usah perlu tahu orang lain tentang harta kita sebanyak apa. Wa in ra'au katsiran, dan jika ra'au melihat siapa mereka, baik keluargamu atau orang lain, pada malika katsiran halnya banyak, maka lam tidaklah tablug sampai qattu sama sekali apa ridhonya mereka. Terlalu menampakkan harta juga enggak bagus. Khawatir apa? Orang lain benci terhadap keluargamu tuh, benci pada akhirnya. Mana misal ini saran. Kalaupun kamu lagi makan enak, enggak usah difoto-foto. Iya, kitanya memang diperintah untuk husnudon. Husnudonnya apa? Sedang menikmati dan mensyukuri nikmat Allah. Kitanya. Tapi ya boleh juga mungkin kita juga memberikan saran bagi teman-teman yang suka foto-foto makanan. Ke restoran, di foto-foto. Lagi makan duren, di foto. Makan ya itulah, makan makanan yang mewah di foto-foto, nggak perlu, karena nggak perlu juga orang lain tahu apa yang kita makan, ya kan? Ya. Kalau pada akhirnya yang enak-enak kita makan, orang lain di rumah makannya nggak enak, apa yang dirasa oleh orang-orang di rumah? Pada akhirnya ada kesakit hatian. Buka dulur gitu amat sih, kebagi-bagi toh. Itu juga sesuatu yang menurut Imam Ghazali, bukan menurut kita, tapi menurut Imam Ghazali tidak baik.
Tidak perlu tahu orang lain harta kita sebanyak apa, nggak perlu. Sepakat? Awas nih, banyakan nih wong wedok nih mungkinan. Makan ini foto krek, makan itu foto dulu krek. Makan jengkol nggak ada yang motoin. Makan petek nggak ada yang motoin. Bila makan di restoran foto dulu pas. Nggak perlu ya. Tidak wajfuhu, dan renggangkanlah olehmu mereka. Artinya tidak terlalu banyak dekat-dekat ya, terhadap banyak orang. Nggak perlu banyak dekat banget, nggak usah. Bahkan ke keluarga sendiri pun tidak perlu kemudian terlalu dekat banget, apalagi masing-masing sudah punya keluarga, nggak perlu. Kenapa? Khawatir ada hal-hal yang tidak mengenakan pada akhirnya jadi sebuah perdebatan dan pertikaian. Biasa-biasa saja. Wayahnya kita silaturahim. Min ghairi unfin, dengan tanpa sifat bengis. Walin, dan lembutlah engkau terhadap siapa? Lahum, kepada mereka, ahlika wa waladika. Ke anak juga dekat itu dalam rangka hal-hal yang baik-baik. Artinya ada waktu kita dekat dengan anak, ada waktu kita juga pisah dengan anak. Terlalu dekat dengan anak pun tidak baik. Apa tidak baiknya? Dia khawatirkan anak kita tidak bisa mandiri di suatu saat. Jadi sekarang kalian paham, kalian di pesantren kan? Paham ya? Kalau kamu pada akhirnya sampai detik ini masih ada di ketiak orang tua, maka sampai kapanpun itu kamu terus-terusan tidak bisa mandiri. Paham ya? Ulama-ulama itu dekat dengan anak itu ketika sedang membahas ilmu, bahas sesuatu, dekat baru dengan anak-anak, makan bareng, hal-hal yang seperti itu aja. Tapi terlalu banyak terus-terusan dengan anak juga tidak baik. Paham maksudnya ya? Coba lihat para ulama-ulama dulu juga kan gak ada yang di rumah, dilempar semua sama orang tuanya. Akhirnya jadi ulama-ulama besar. Diawali dengan didikan orang tua, setelah selesai dilempar kemana-mana. Mana contohnya Mbah Hasyim Asy'ari? Mbah Hasyim Asy'ari diawali dengan didikan orang tuanya dulu. Setelah didikan orang tua, pada akhirnya beliau berangkat ke pesantren A, ke pesantren B, ke pesantren C. Untuk apa? Untuk menimba banyak ilmu yang pada akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari menjadi orang-orang hebat. Gitu. Paham ya? Itu mungkin di satu sisi Imam Ghazali, beliau itu memberikan saran kepada kita sebagai orang tua lah, saya mungkin jangan terlalu memanjakan kepada anak. Dimanja ada waktunya, tidak dimanja ada waktunya. Artinya tidak terus-terusan dimanja anak itu. Ya, kamu sebagai anak juga jangan terus-terusan pengen dimanja, karena tidak baik kalau terus-terusan dimanja. Nggak percaya? Silahkan aja. Gitu ya. Ini Yasir. Min ghairi du'fin, lembutlah engkau lahum kepada mereka, min ghairi du'fin, dengan tanpa menampakkan sifat lemah. Lembut bukan berarti lemah. Wala tuhazil amataka, dan jangan banyak bersenda gurau. Dengan siapa? Amataka, pada hamba sahaya perempuanmu, wala abdaka, dan tidak pula pada hamba sahaya laki-lakimu. Ya, punya pekerja di rumah, atau punya anak buah mungkin kalau di
ada bos kan ada anak buah gitu ya. Itu jangan terlalu banyak bersenda gurau. Khawatir apa? Fayasquto. Maka pada akhirnya jatuh apa waqaruka, harga dirimu, min qulubihim, dari hati mereka, amataka wa abdaka. Wa idza khasamta, jika khasamta bertikai siapa engkau, fatawaqqar, maka jaga kehormatan, wa tahaffal, dan jagalah min jahlika, dari sikap bodohmu, wa ajalatika, dan terburu-burumu. Jadi dalam hal ketika ada pertikaian, maka jangan buru-buru untuk menjustifikasi. Kalau memang bertikai itu terjadi, maka jangan seperti orang bodoh. Mana orang bodoh itu asal hantem, apalagi sampai membunuh. Watafakar fi hujjatika, dan berfikir terlebih dahulu fi hujjatika, dalam argumentasimu. Ya, dipikir terlebih dahulu argumennya apa, masalahnya apa. Wala tukatsiril isyarata biyadika. Nah, kalau jadi pimpinan, bos, itu juga jangan tukasir, memperbanyak al isyarata, mengisyarahkan biyadika, dengan tanganmu, yang ini, yang itu, yang itu, yang itu, yang itu, yang ini. Jangan khawatir itu merendahkan orang lain. Wala tukatsiril iltifata, dan jangan memperbanyak al iltifat, menoleh, ila waraika, ke belakangmu. Seperti tadi, kalau selalu melihat dahulunya kita seperti apa, maka khawatir tidak bisa maju. Wala tajasu ala rukbataika, dan janganlah duduk siapa engkau ala, di atas rukbataika, kedua lututmu. Mana coba pernah gak lihat ada orang yang di dalam film atau dalam kartun ketika minta-minta itu gimana? Di atas lutut kan duduknya begitu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan, nih kalau pengen tahu gini, coba duduk di atas lutut, coba. Coba share. Sambil berdiri ke atas, jangan begitu, ke atas. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kerendahan diri. Jadi menjatuhkan diri sendiri seperti ini. Faham maksudnya ya? Oke. Artinya jangan terlalu rendah di hadapan orang lain. Tetap harus berwibawa, tapi bukan sombong. Berwibawa tapi tidak sombong. Paham maksudnya ya? Sedang aja. Merendahkan diri ke orang juga jangan. Dan kalau ngerasa rendah di hadapan Allah nggak jadi masalah. Rendah di hadapan orang jangan, tetap harus berwibawa. Dan jangan juga pada akhirnya sombong ketika kita berwibawa. Wa idza hada'a ghadabuka fatakallama, dan jika menjadi tenang apa ghadabuka, amarahmu, fatakallama, silahkan berbicara engkau. Jadi jangan berbicara ketika lagi marah, sebab ketika berbicara lagi marah itu biasanya tambah. Nanti aja ngomongnya setelah tenang. Wa idza qarrabaka sultanu, dan jika mendekat terhadapmu siapa sultan, seorang pemimpin yang mana? Pemimpin yang pada akhirnya menegakkan hukum-hukum syariat. Fakun, maka jadilah engkau ala, atas hadisinan, seperti mata pedang. Artinya ketika ada seorang pemimpin, sultan yang menegakkan hukum syariat, maka kau harus seperti mata pedang, tegas juga.
Karena biasanya pemimpin-pemimpin yang menegakkan hukum syariat itu tegas-tegas. Maka seketika kalian menjadi ulama, bertemu dengan pemimpin yang menegakkan syariat, menegakkan keadilan di sebuah negara, maka kamu pun harus tegas. Paham ya? Gitu. Wa iyyaka wasadiqul afiyah, dan berhati-hatilah engkau ya terhadap apa? Sadiqul afiyah, teman yang ada dalam senang saja. Teman yang ada dalam kesenangan saja. Ketika sedang bersedih, dia tidak ada. Berhati-hati. Fa innahu a'dal a'dai, karena sesungguhnya sadiqul afiyah itu musuh yang berbahaya. A'dal a'dai, musuh yang berbahaya. Wala taj'al malaka akrama min irutika, dan jangan taj'al, menjadikan siapa engkau, malaka hartamu, itu akrama, lebih mulia, min irutika, daripada kehormatanmu. Sesungguhnya kehormatanmu bukanlah karena uangmu. Kehormatan, kedudukannya lebih tinggi daripada uang. Jangan jadikan uang itu lebih mulia daripada kehormatanmu sendiri. Artinya jangan ngejar-ngejar uang tapi kehormatanmu jatuh. Seorang santri, seorang kiai, awas, hati-hati, kamu punya kehormatan. Kehormatanmu adalah adabmu dan ilmumu. Jangan kau jatuhkan ilmumu sendiri, adabmu sendiri, karena sebab tunduk dan patuh kepada harta. Wahada al-qadru ya fata, dan inilah al-qadru, sebuah ukuran, ya fata, wahai pemuda. Yakfi, cukupkah bagimu, apa al-qadru, ukuran ini, min bidayatil hidayati, dari sebuah permulaan hidayah. Maka ini adalah ukuran dari jilid pertama sampai ke jilid kedua. Ini semuanya ukuran hidup kita. Maka silahkan nanti fajarrib, maka cobalah olehmu biha, pada bidayah hidayah tersebut, nafsaka, pada dirimu sendiri. Fa innaha, maka sesungguhnya habidayatul hidayah, salah satu aksamin, itu 3 bagian. Yang pertama, ismun fi adabi ta'ati, bagian di dalam adab-adab ketaatan. Yang kedua, ismun, bagian fi tarkil ma'asi, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Wa ismun, dan yang ketiga, fi mukhalaqatil khalqi, di dalam pergaulan dengan makhluk. Semua sudah dibahas. Wahia, dan bermula bidayatul hidayah dengan 3 bagian tadi, itu jami'atun, telah terkumpul, li jami'i muamalatil abdi, untuk seluruh muamalatil abdi, muamalahnya seorang hamba, ya, ma'al khaliqi, bersama Tuhannya, wal khalqi, dan makhluknya. 3 bagian itu sudah mencakup muamalah, hubungan seorang hamba dengan Allah dan makhluknya, ya. Baik itu adab ketaatan, berarti adab kita terhadap Allah, hubungan kita dengan Allah. Kismu fitar fil ma'asi, meninggalkan maksiat pun itu adalah hubungan kita dengan Allah. Kismun fi mukhalaqatil khalqi, itu hubungan kita dengan makhluk. Itu sudah mencakup, ya, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika, fa in, maka jika ra'aita, melihat siapa engkau, pada bidayatul hidayah, munasibatan, halnya cocok, ya, serasi, linafsika, untuk dirimu, maka wara'aita, dan melihat siapa engkau, qalbaka, hatimu, akan hatimu, mailan, halnya condong, ilaiha, pada bidayatul hidayah,
ragiban karena mengharap, fil amali agar mengamalkan biha dengan bidayatul hidayah. Fa'lam maka ketahuilah olehmu annaka sesungguhnya engkau abdun adalah seorang hamba yang mana nawwara memberikan cahaya siapa Allah Ta'ala qalbaka pada hatimu bil imani dengan keimanan. Kalau di antara kita melihat kitab Bidayatul Hidayah dirasa kemudian cocok dan kemudian hati kita condong untuk mengamalkannya, ingin sekali mencoba mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, maka sesungguhnya ketahuilah kau termasuk orang yang sudah diberikan cahaya oleh Allah dalam hatinya. Mudah-mudahan kita condong dan mencoba untuk mengamalkan kitab ini. Nanti selain kitab amil di bawah, ini diulang-ulang di rumah ya, dibaca baca sedikit demi sedikit diamalkan. Karena santri tidaklah baik dengan kesantriannya, tapi baiknya seorang santri karena seringnya murojaah dan bermutolaah dengan dibarengi ingin mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya. Santri tidak akan baik dengan kesantriannya. Paham ya? Santri itu tidaklah baik karena pesantrennya, bukan. Tapi santri bisa baik karena sebab ia mengulang-ulang pelajaran, mutalaah dan berupaya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barulah santri itu bisa menjadi baik. Enggak jamin, saya pernah katakan, santri itu tidaklah jamin untuk mendapatkan sebuah kebaikan terkecuali dia berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan berupaya menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara bermutalaah, murojaah dan berupaya mengamalkan ilmu. Itu. Wa syaraha bi sadraka dan telah membukakan siapa Allah Ta'ala bi ya, dengan cahaya sadraka akan dada. Wa tahaqqaqa anna lihadil bidayati nihayatan dan menjadi jelas anna bahwasannya lihadil bidayati bagi bidayah ini nihayatan memiliki nihayah atau penghujung. Wa wara'aha dan dibalik bidayah, dibalik bidayatul hidayah, dibalik permulaan hidayah terdapat apa? Asraron, rahasia-rahasia Allah. Wa aghwaron dan ilmu-ilmu yang halus dari Allah. Wa uluman dan begitu banyak ilmu. Wa mukasyafatin dan mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Akan ada di saat itu Allah akan singkap rahasia-rahasia Allah kepada dirinya. Tapi awas, seketika sudah disingkapkan sesuatu dari Allah yang sulit dan rumit itu, yang tidak bisa dijelaskan oleh banyak manusia, maka jangan ngaku-ngaku sebagai waliul Allah. Aku adalah walinya Allah. Oh, jangan. Ya. Wa qad auda'na dan sungguh auda'na kami telah meletakkan ya nihayah tersebut fi kitabi di dalam kitab Ihya'i Ulumiddin. Udah bidayahnya dulu diamalin deh. Ya, bidayahnya dulu kita coba mengamalkan. Kalau kemudian kita sudah mulai condong sedikitnya minimal setengah daripada bidayatul hidayah itu kita sudah amalkan, baru kemudian kita baca kitab Ihya'i Ulumiddin. Fashtagil bitahsilihi, maka sibuklah engkau bitahsilihi untuk memahami Ihya Ulumiddin. Fa in ra'aita nafsaka sebaliknya, fa'in maka jika ro'aita melihat siapa engkau nafsaka pada dirimu, tastilu merasa berat apa nafsaka al-amala untuk mengamalkan bihadhil wadha'ifi atas perkara pekerjaan-pekerjaan ini,
Ya, yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, nafsu kita merasa berat. Wah, kayaknya nggak bisa deh. Wah, kayaknya wah. Watun kiru, dan kau mengingkari hadal fana, bidang ilmu ini, minal ilmi, dari ilmu, watakulu, dan kau berkata laka, untuk dirimu sendiri, apa nafsukan, nafsumu itu, nafsu kamu bilang, berbicara terhadap dirimu, la anna yanfa'uka hadzal ilmu fi mahafilil ulama, anna manakah yanfa'u, memberi manfaat terhadapmu hadzal ilmu, ilmu ini, fi mahafilil ulama, di majlis-majlis para ulama. Lah, kamu tidak akan mendapatkan manfaat ngamal ini juga. Buat apa sih? Sekalipun kamu duduk-duduk di depan majlis-majlis ulama juga gak ada manfaatnya. Jiwa kamu, nafsu kamu berkata seperti itu. Kemudian nafsu kamu bilang begini, mata yuqaddimuka hadza 'alal aqrani wan nudhara. Dan kapan yuqaddimu, membuat unggul terhadapmu hadza, ilmu ini, alal aqran, di atas kawan-kawanmu, wan nudhara, dan orang-orang di atasmu, orang-orang hebat, para pakar. Kapan kamu bisa mengungguli para pakar-pakar itu? Kapan kamu bisa mengungguli kawan-kawanmu itu? Nggak ada manfaatnya kamu belajar ini, nggak akan kamu bisa ngunggulin orang-orang. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wuzara. Bagaimana mungkin yarfa'u, meninggikan ilmu ilmu tersebut, mansibaka, akan pangkatmu, fi majalisil umara, di tempat-tempat para pemimpin, wal wuzara, dan para menteri. Gak mungkin kamu bisa naik derajatnya di atas pemimpin belajar kayak begini. Gak mungkin kamu bisa naik derajatnya di atas menteri-menteri dengan belajarnya kayak beginian. Buat apa lu? Justru malah kamu akan jadi orang miskin semiskin-miskinnya kalau kamu ngikutin ini. Gak percaya? Lihat kata nafsu. Coba bayangkan, yang lain bisa kaya raya atau dekat-dekat sama para pemimpin, dekat sama para menteri, mereka bisa kaya raya, kamu malah menghindari itu. Ya kamu jadi orang miskin dong selama-lamanya. Kata siapa? Kata nafsu. Wa kaifa yusiluka ila silati wal arzak. Ya. Dan bagaimana mungkin ilmu ini yusilu, menghantarkan apa ilmu ini, hadza, terhadapmu, ila silati, ya, pada sebuah pemberian hadiah, wal arzaki, dan rizki, wa wilayatil auqaf, dan wilayatil auqaf wal qadha, penguasaan harta-harta wakaf, wal qadha, dan titipan-titipan. Itu wakaf, pakai, kata nafsu. Jangan gak dipakai. Itu kesempatan buat kamu untuk jadi kaya raya loh. Pakai kitab Bidayatul Hidayah. Miskin kamu nanti. Jangan. Orang-orang pada dekat sama pemimpin, kamu malah ngejauhin. Jadi miskin kamu nanti. Mayan. Channel. Kata siapa? Kata nafsu. Fa'lam, ketahuilah, anna syaitan, bahwa sesungguhnya syaitan, qad, itu sungguh, agwaka, telah menyesatkan dirimu, wa ansa, dan telah membuat lupa terhadapmu, munqalabaka, akan tempat kembalimu, wa maswaka, dan tempat pulangmu. Maka kalau mau, fatlub laka syaitonan mislaka, carilah olehmu laka, untuk dirimu sendiri,
syaitanan, setan mislaka sepertimu. Agar apa? Liyu'allima, agar mengajarkan apa setan ka terhadapmu, ma terhadap sesuatu yang mana tadhunnu, kau mengira annahu sesungguhnya ma itu yanfa'uka, memberi manfaat ka terhadapmu, wa yusilu, dan dapat menghantarkan apa maka terhadapmu, ila bugiyatika, akan kesalahan dirimu. Artinya cari orang-orang yang pernah riyadhah juga, yang pernah kesetanan juga tapi tobat. Ngerti maksudnya? Cari orang-orang yang pernah kesetanan. Kalau memang hari ini kita kesetanan, cari orang-orang yang pernah kesetanan, ya. Tapi hari ini tobat dia. Apa tujuannya? Agar nanti dia bisa apa? Bisa, ya, bisa memberikan kemanfaatan bagi kita, agar kita juga bisa meninggalkan sesuatu yang pernah dia lakukan. Boleh seperti itu. Summa alam, ya wajib memang kita itu harus cari banyak pengalaman dari orang lain. Ini saya ngelugat pelan-pelan dong, masa gak keburu. Gak buru-buru kan saya lugatannya. Summa kemudian i'lam, ketahuilah olehmu, annahu sesungguhnya, qattu sama sekali, la tidaklah yasfu dapat menyelamatkan, laka pada dirimu, apa al-mulku kedudukan, fi mahallatika pada tempatmu. Sesungguhnya kedudukan apapun itu tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Mau kedudukan kamu sebagai A, sebagai B, sebagai C, sesungguhnya kedudukan-kedudukan itu tidak bisa menyelamatkan siapapun. Fadlan, sebagai karunia, an qaryatika wa baldatika, di kampungmu, wa baldatika, dan di negaramu. Kedudukan apapun di tempatmu itu, baik di kampung dirimu sendiri, baik di negaramu, di negaramu sendiri, itu sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kamu. Ya. Summa, kemudian justru malah yafutu, hilang ka darimu, apa? Al-mulkul mukim. Ya, artinya mau raja, bahkan kedudukan dirimu sendiri hari ini itu tidak bisa menyelamatkan. Tapi yang bisa menyelamatkan adalah akhlak kita, adab kita, baik di hadapan Allah dan di hadapan hamba. Raja siapapun di tempatmu tidak akan bisa menyelamatkanmu, tidak bisa menyelamatkan siapapun. Summa kemudian yafutu, hilang ka terhadapmu, siapa? Al-mulkul mukim. Ya, zat raja Allah, al-muqimu yang kekal, wan na'im yang selalu memberi nikmat, ad-daimu yang abadi, fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan pengatur seluruh alam. Naudzubillahi min dzalik, kalau sampai pada akhirnya kedudukan yang abadi. Boleh juga kita maknakan summa yafutu, kemudian yafutu, hilang kak dari dirimu, apa? Al-mulku, kedudukan. Al-muqimu yang kekal, wan na'imu yang apa namanya? Yang sangat nikmat, ad-daim yang abadi, fi jiwa rabbil alamin. Kalau kita pada akhirnya di dunia ini tertipu daya dengan berbagai macam kedudukan-kedudukan itu, wal'iyadu billah, kita tidak mendapatkan kedudukan-kedudukan yang abadi, kedudukan yang begitu nikmat, kedudukan yang begitu kekal di samping Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana kita pernah sampaikan, biarkan di dunia kita tidak punya kedudukan apa-apa, yang terpenting kita punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita tidak punya jabatan apapun di dunia ini, biarkan lebih baik kita memiliki kedudukan jabatan di mata Allah Subhanahu wa taala, daripada kemudian kita punya kedudukan di dunia tapi pada akhirnya kita tidak mendapatkan kedudukan di hadapan Allah. Kita tidak punya jabatan di apa sekali, daripada kita punya jabatan begitu tinggi di dunia
Naudzubillah min dzalik, kalau kita tidak punya jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran. Dan segala puji itu tetap milik Allah. Awalan secara awal, wa akhiran dan secara akhir, wa zahiran secara zahir, wa batinan dan secara batin. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wala tidak ada haula daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa terkecuali billahil alil azim, di hadapan Allah al ali yang maha tinggi, al azim yang maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa rasulillati wa la khidna minhu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولجميع أولياء الله ما شريك له من المغربية في برية بحرية من يمين إلى شمالية خصوصا هدية الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ولسيد الشاب الحسن الشاذلي قدس الله سره ولسيد الشيخ الإمام العالم العلامة العارف بالله أبو حامد محمد بن محمد الغزالي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا هدية إلى جميع والدينا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وجميع مشايخنا ومعلمينا واساتذتنا واستاذتنا وجميع طلبتنا وطالباتنا وجميع اخواننا ولمن حب الينا ولمن احسن الينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات شيء لله لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi sanan 'alaika kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadir hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina wa ustadatina wa jami'i talabatina wa talibatina wa jami'i ikhwanina wa liman habba ilaina wa liman asra ilaina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma hasin maqasidana maqasid ad-dunya wal akhirah, baligh muradana bil khair, baligh muradana bil khair, baligh muradana bil khair, bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kitab ini, dan juga mudah-mudahan Allah permudah kita untuk melaksanakan sedikit demi sedikit daripada kitab ini lewat wasilah kitab Bidayatul Hidayah, kita menambahkan iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.